tempat. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Karena perkenanlah sehingga kita masih sebagaimana adanya pada saat ini, kita akan memuji dan akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dalam ibadah online pada saat ini, kita tetap semangat memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Karena itu, mari kita mengambil saat yang teduh. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan mendengarkan akan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 3, terpujilah Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini itu datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Maha Kudus,
Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari demi hari yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu serta penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan semata. Dan sekarang Tuhan, kami saat ini beribadah walaupun dalam ibadah online Tuhan, ketika kita percaya kuasa dan pertolongan Tuhan yang akan mampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga akan mau membuka dan membaca firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya, teman-temannya mengikutinya dalam hati. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, sampai sedemikian jauhlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena perkenanannya lah sehingga saya boleh berdiri kembali di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Ya, walaupun dalam keadaan online, dalam ibadah online. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus yang sudah kembali juga mempercayakan saya untuk mengambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih. Kiranya pelayanan kita ke depannya semakin jaya, PPGT juga semakin jaya. Ya, mengenai perintah untuk memberitakan Injil, Lembaga Indonesia kita memberikan judul perintah untuk memberitakan Injil. Dan saya mengambil sebuah tema, yaitu jangan ragu-ragu. Nah, kata ragu-ragu ya sering kita alami dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekali di antara kita yang kadang kata ragu-ragu itu muncul dalam kehidupan kita. Ya, bahkan ketika kata ragu-ragu ini hadir dalam kehidupan kita, ya kata yang lain juga mengikutinya, seperti rasa takut, gelisah. Ya, itu otomatis sudah akan terjadi dalam diri kita ketika kita ragu-ragu. Ya, contoh kecil saja bagi anak-anak, teman-teman yang masih dalam bangku sekolah, bangku kuliah, terkadang kalau mau ujian, ya ujian pasti malam itu mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi semua pelajaran yang mau diujiankan besok itu pasti disiapkan semuanya. Jadi semuanya dipersiapkan. Tetapi pada hari besoknya, ya pada saat pengeksekusian untuk mengerjakan soal itu, terkadang kita ragu-ragu, apalagi kalau soal pilihan ganda. Pilihan ganda itu terkadang banyak yang mengecoh. Jadi kita biasa kan ragu-ragu mau pilih A, B, C, dan D, itu kita biasa ragu-ragu. Ya. Nah, ketika kita ragu-ragu, kita sudah gelisah, sudah panik, ya kan, sudah ada rasa takut. Ini benar atau salah nggak ya? Nanti kalau saya centang atau silang B atau C atau B atau D, nanti salah. Ya, jadi kita ragu-ragu. Nah, dalam hal mengikuti Yesus, ya, dalam hal memberitakan firman Tuhan di dalam Matius 28 ini, ya dikatakan di ayat yang ke-17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, kita lihat di ayat ini, ternyata dalam hal mengikuti Yesus itu masih banyak orang yang ragu-ragu kepada Tuhan. Masih banyak yang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, masih banyak. Ya. Jadi
bagaimana cara kita menyikapi hal ini, ya, ketika kita ragu-ragu. Ya, kita boleh saja ragu-ragu, tapi ketika kita sudah melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, ya kita sudah bisa lihat, oh ternyata Tuhan melindungi saya, Tuhan masih memberikan saya kekuatan. Ya, jadi buat apa lagi kita ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan? Ya, banyak anak-anak Tuhan yang saat ini yang kalau ditanya sesama ya tetangga kita ya, agama sebelah, dikatakan makna salib itu apa bagi umat Kristen, ya kan? Saya masih ingat yang waktu itu UAS ya, Ustadz Abdul Somad itu yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, mungkin bagi mereka itu ada jin kafir, tapi bagi kita salib itu melambangkan suatu kasih, melambangkan suatu pengorbanan, betapa kasihnya, betapa besar kasihnya Allah kepada manusia, ya sehingga Ia menurunkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itulah makna salib di dalam itu. Tapi terkadang anak Tuhan susah untuk menjelaskan makna salib itu. Memang di dalam Alkitab, ya dikatakan salib itu adalah lambang kejahatan, ya orang-orang yang jahat, ya orang-orang yang jahat. Ya makanya Tuhan Yesus disalibkan itu ada dua orang jahat di samping kiri kanannya. Ya, tapi bukan berarti Yesus ini adalah orang jahat, tidak. Karena Ia ingin menebus dosa manusia, dosa penjahat samping kiri kanannya juga itu Ia ingin menebusnya, sehingga Ia rela untuk disalibkan, untuk mati untuk kita semua. Nah, dalam hal untuk memberitakan firman Tuhan, ya dalam hal untuk memberitakan firman Tuhan itu kita nggak usah lagi ragu-ragu, ya karena Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia mati tapi Dia bangkit kembali. Dia mengalahkan maut. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Lalu buat apa lagi kita ragu? Buat apa lagi kita gelisah? Buat apa lagi kita bimbang? Nggak usah. Nah, kemudian di ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Memang di dalam ayat 19 ini tidak semua orang itu bisa membaptis. Ya, yang bisa membaptis kan cuma pendeta dan pastor. Ya, tetapi bukan berarti dalam memberitakan firman Tuhan itu cuma harus membaptis, ada perjamuan kudus. Ya, bukan cuma itu. Tapi ketika memberikan firman Tuhan itu banyak hal. Ya, misalnya saya sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika teman-teman mendengarnya lalu melakukan firman itulah kita memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita, memberitakan firman Tuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh terlebih dahulu. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Ya, keluarga kita di rumah, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak-kakak kita di rumah. Kita beritakan firman Tuhan. Begini loh firman Tuhan. Kita ajak keluarga kita untuk setiap harinya untuk membaca firman Tuhan. Ya, mulai dari situ. Jadi nggak perlu harus berdiri di depan umum untuk menyampaikan firman Tuhan. Nggak perlu harus membaptis, ya karena memang khusus untuk pendeta saja dan pastor itu yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan satu hal yang sangat-sangat Tuhan mau, Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kita, itu ayatnya yang 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, Tuhan ternyata menyertai kita sampai kita mati. Ya, sampai pada akhir zaman, sampai maut pun datang menjemput kita, Tuhan tetap menyertai kita. Jadi nggak ada lagi sesuatu hal yang harus kita mengelak kepada Tuhan bahwa saya nggak mau Tuhan untuk memberitakan firman. Tidak, karena Tuhan sendiri yang berjanji. Ya, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan melindungi kita. Ya. Banyak rasul-rasul terlebih dahulu sebelum kita ada, sebelum orang tua kita dan nenek kita juga ada itu, mereka mati karena memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka rela mati, mereka rela dibakar, mereka rela disiksa
Karena apa? Untuk mewujudkan misi Kristus, itu memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Itulah janjinya Tuhan untuk kita semua dalam kehidupan kita. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita, dan kita jangan lagi ragu-ragu dalam hal untuk memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji sama kita, Tuhan sendiri yang akan menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita menyanyi dari PKJ 183, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan betapa hatiku. Doa syukur dan doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau sudah menyertai Tuhan ibadah kami dan telah memberkati juga firman-Mu Tuhan yang kami baru saja dengarkan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk tidak ragu-ragu untuk memberitakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk
kepengurusan kami, PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kiranya dalam pelaksanaan program-program Tuhan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, walaupun dalam keadaan saat ini Engkau tahu Tuhan, tapi kita percaya Tuhan yang akan menguatkan kami semua pengurus, bahkan anggota yang berpartisipasi Tuhan, untuk dapat merealisasikan program yang kami rencanakan. Ya Bapa dalam surga, Engkau juga berkati Tuhan persekutuan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, bangsa kami pada saat ini dilanda oleh berbagai macam musibah Tuhan, salah satunya COVID ini Tuhan. Kiranya virus ini Tuhan cepat berlalu dan kami dapat kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana dahulu kala Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kehidupan kami juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya kehidupan kami ini selalu layak di hadapan-Mu, selalu bermakna di hadapan-Mu. Kiranya firman Tuhan juga senantiasa kami beritakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami, Jemaat Bukit Harapan Lojanan Tuhan, beserta dengan kedua pendeta kami Tuhan, baik pendeta Paulus maupun pendeta Esther Tuhan, yang senantiasa mengangkat pelayanan Tuhan di tengah-tengah peristiwa saat ini. Engkau memberikan hamba-Mu ini kekuatan Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa dalam surga, kami juga sudah memberikan ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat dipakai, dapat dikelola dengan baik untuk penata pelayanan kami di PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan. Sisa dan sumbernya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kiranya kami dapat mempergunakan berkat-berkat-Mu ini Tuhan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga, dan yang sudah menyerahkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun itu kita menyanyi dari Kirim Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Kasih Kristus
Kiranya Allah memberkati kita dan mengasihani kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini, kita menyanyi "Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan". Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku.